Ke Bang Ege dulu, Bang Ege, respon Pak Jokowi ketika ditanya akan kemana setelah dipecat oleh PDIP mengatakan hanya waktu yang akan mengujinya, begitu ya. Apakah memang saat-saat sekarang ini sudah waktu yang tepat Pak Jokowi untuk mengumumkan kemana dia akan bergabung, parpol lain? Pasti tidak dan pasti belum. Jadi time will tell itu punya dua makna. Yang pertama biasanya diungkapkan ketika orang sendiri masih ragu-ragu ya untuk mengatakan kapan waktunya dia melakukan sesuatu yang signifikan. Dan yang kedua, betul pada bagian tertentu dia sendiri juga mungkin ya sedang ingin menyatakan dia dalam posisi yang katakanlah benar, setidaknya menurut dirinya sendiri, dan kemudian karena itu mengatakan lihat saja nanti waktu akan membuktikan bahwa saya benar. Tetapi kalau menjawab pertanyaan Egan tadi, artinya belum akan kemana-mana pada hari-hari ini. Tapi sudah menangkap sinyal belum nih kira-kira Pak Jokowi itu akan kemana? Apa yang kemudian ditunggu Pak Jokowi gitu, Bung Ege? Kalau bagi pengamat atau pemerhati dan peneliti, bukan sinyal itu yang penting. Sebetulnya alasan pemecatan, ini ada Ciko dan ada Noel ya, sebagai ketua Jokowi Mania. Di situ alasan pemecatannya antara lain ada dua ya, yang paling utama menyalahgunakan kekuasaan dan merusak tatanan demokrasi gitu. Nah kalau yang kedua ada naik turunnya kita sudah lihat ya, indeks demokrasi Indonesia misalnya, setidaknya pada bagian itu sudah ada kenyataan dalam konteks indeks demokrasi yang menurun. Nah yang pertama ini menyalahgunakan kekuasaan ini nanti akan menimbulkan tarik-menarik yang panjang di antara kita ya. Noel kelihatannya sudah siap-siap. Tetapi pada bagian lain, dua alasan ini penting untuk sebetulnya saya ingin mengatakan PDIP sudah terlambat kalau mau melakukan hal seperti ini lebih awal mestinya. Kalau pada saat ini ya mungkin malah Pak Jokowinya yang akan lebih diuntungkan dalam konteks yaitu dia sudah tidak bisa lagi dinyatakan seperti orang yang pindah-pindah partai atau loncat-loncat gitu ya. Dulu ada istilah apa ya, putu atau apalah gitu yang loncat-loncat. Sekarang sudah tidak loncat Egan karena sudah diberhentikan. Jadi karena sudah diberhentikan bisa pindah ke yang lain gitu. Kalau dulu diberhentikan dengan agak cepat misalnya, ya atau sama sekali tidak diberhentikan, ya dia berarti bisa dinyatakan sebagai loncat gitu. Sudah agak terlambat Bang Ciko, kenapa nggak dari dulu? Kenapa kemudian sekarang begitu diumumkan secara resmi? Bukankah kemudian kita sudah tahu bahwa sudah disampaikan juga Pak Jokowi sudah bukan jadi keluarga PDIP, Bang Ciko? Ya itu tadi, kan Egan sendiri sudah menjawab pertanyaannya sendiri barusan. Bahwa sesungguhnya kita sudah berpisah jalan sudah lama secara de facto. Yang kemarin itu dilakukan adalah hanya untuk mengofisialkan atau meresmikannya secara de jure bahwa memang sudah diberhentikan bersama dengan kader-kader lain, bukan hanya Pak Jokowi, tapi juga Mas Gibran, juga Bobi, dan juga 27 kader di seluruh Indonesia lainnya yang melakukan pelanggaran-pelanggaran yang terkait dengan ADART. Jadi prinsipnya sebenarnya now atau kemarin atau besok sebenarnya sudah sama aja, karena secara de facto, secara kasat mata, masyarakat juga bisa menilai bahwa kami sudah berpisah jalan. Ada prinsip-prinsip yang berbeda yang kita jalankan masing-masing, dan tentunya banyak juga hal yang terkait dengan ADART. Walaupun memang cuma disebutkan ada beberapa di dalam surat keputusan tersebut, tapi tentunya kita juga bisa melihat di pilkada ini jelas-jelas yang bersangkutan juga mendukung calon yang bukan didukung oleh PDI Perjuangan, dan itu sama dengan kesalahan dari Pak Effendi Simbolon misalnya kan terkait. Ya. Jika mohon maaf tadi dialognya kita terpotong karena kita mau melihat situasi terkini proses pemulangan Mary Jane. Bang Ciko kembali ke topik dialog kita. Alasan kemudian Pak Jokowi dipecat ini kan agak sedikit keras begitu ya. Pak Jokowi dianggap menyalahgunakan kekuasaannya melakukan intervensi ke Mahkamah Konstitusi. Nah ini apakah kemudian ini juga didasari atas bukti yang kuat Bang Ciko sehingga kemudian ini menjadi alasan bahwa kenapa Pak Jokowi akhirnya dipecat oleh PDIP, Bang Ciko? Kalau alasannya nggak keras ya tentunya nggak dipecat, gitu, ya kan. Kalau alasannya masih ringan-ringan saja pastinya masih bisa diajak bicara dan lain-lain. Selalu ada upaya mediasi. Tapi pada prinsipnya gini, kalau dari pihak kami itu kan sepihak, ya, sepihak kami yang menilai, melakukan penilaian, kita juga telah melakukan pendalaman terkait itu, ya menurut kami terbukti
Dan kalau tidak ada konteks atau yang bersangkutan yang kemudian kita tuangkan surat pemberhentian, kita kirimkan SK tersebut, tidak memprotes atau tidak membawanya pengadilan, ya itulah apa adanya artinya. Itu aja. Ini kan kita harus menganggap ini kita set aside nama Joko Widodo atau nama Gibran atau nama Bobi Nasution. Ini adalah hubungan antara partai politik dengan kadernya, dan ada SK pengangkatan, ada SK juga pemberhentian. Nah, kebetulan ini adalah SK pemberhentian yang kemudian itu yang menjadi alasan-alasan yang telah diputuskan oleh DPP PDI Perjuangan dan juga Ibu Megawati Soekarno Putri. Dan tentunya kami meyakini terkait dengan alasan yang kami sampaikan. Oke, baik. Saya akan berikan kesempatan kepada Bang Doel untuk menanggapi. Kita akan jeda terlebih dahulu. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.